Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Nurbayan, Prodi PAI dari UT Bogor, akan menganalisis tugas 1, yaitu analisis terkait terkait hukum mad dan nun sukun di surat Asy-Syu'ara dari ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika kita lihat di ayat pertama, yaitu Tosim Mim al-ayah, terdapat 3 hukum mad, yaitu pertama hukum mad tobi'i berupa to yang panjangnya 2 harakat, kemudian dilanjut dengan sin yang dimana terdapat di situ hukumnya mad lazim musaqal harfi yang panjangnya 6 harokat, disusul lagi dengan mim yang disebut dengan hukum mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian jika di ayat kedua terdapat hukum mad tobi'i, yaitu diantaranya ayatul kitab. Nah, di situ hukumnya semua mad tobi'i. Kemudian di lapad al-mubin, tilka ayatul kitabil mubin. Di situ terdapat hukum bacaan mad arif disukun. Kemudian dilanjut dengan ayat ketiga. Di ayat ketiga ini kita mendapatkan pertama hukum mad tobi'i berupa bakhiun. Hukum mad tobi'i yang panjangnya 2 harakat. Kemudian ada hukum idgham bigunnah. Idgham bigunnah dengan huruf nun. Ada tanwin bertemu dengan huruf nun di lapad bakhiun nafsak, yang mana harus dengan dengung, panjangnya 2 harakat. Kemudian ada lagi hukum mad tobi'i di lapad alla yakunu. Nah, alla kunu itu semua mad tobi'i. Kemudian di lapad mukminin hukumnya sama dengan ayat kedua, yaitu mad arid disukun. Di ayat keempat, innasya nunazzil. Innasya ada huruf nun bertemu dengan nun, maka hukumnya idgham bigunnah. Dilanjut lagi dengan innasya nunazzil alaihim minas samai. Ada huruf mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam lingkup satu kalimat, disebutkan dengan hukum mad wajib muttasil, yang mana panjangnya 5 harokat. Kemudian di lapad selanjutnya ada ayatan fadallat. Di huruf alif, di huruf hamzah, merupakan hukum mad tobi'i. Kemudian ayatan tanwin bertemu dengan fa, yang dimana fa ini jajaran dari hukum ikhfa, maka terdapat hukum bacaan ikhfanya ikhfa ausat. Ayatan fadallat. Kemudian di lapad-lapad selanjutnya a'naquhum laha kha.
Dilapadna ha dan kha itu semuanya mad tabi'i, dan dilapad khadi'in hukumnya mad arid li sukun. Kemudian di ayat kelima wama terdapat hukum mad tabi'i. Begitu juga di wama ya'ti ti itu mad tabi'i juga. Min zikrim minar rahman, min zikrim minar rahman. Dilapad min bertemu dengan zal, maka hukum bacaannya sama dengan ayat tadi ketika tanwin bertemu dengan fa, yaitu ikhfa ausad. Dilapad rahman, rahma terdapat hukum bacaan mad. Kemudian dilapad muhdatsin, muhdatsin terdapat hukum bacaan idhar. Dilapad selanjutnya dilapad illa kanu anhu, illa kanu, lapad la kanu dan anhu illa kanu itu hukum bacanya mad tabi'i. Kemudian anhu an huruf nun bertemu dengan ha, maka bacaannya hukum bacaannya adalah idhar. Dilapad mu'ridin sama dengan ayat keempat, yaitu mad arid li sukun. Kemudian ayat ke-6, di ayat ke-6 ini faqad kadzabu, dilapad bu merupakan hukum mad tabi'i. Fasayati, begitu juga huruf ti kasroh bertemu dengan iya sukun, maka hukumnya mad tabi'i. Amba uma, amba nun mati bertemu dengan ba, maka hukum bacanya iklab. Kemudian dilapad ba ini hukum bacanya mad wajib muttasil. Kemudian makanu makanu, dilapad makanu ini semua hukum bacanya yaitu mad tabi'i. Kemudian bihi terdapat ha domir atau bisa disebut silah, maka hukum bacaannya adalah mad silah qasiroh yang panjangnya 2 harakat. Yastahzi'un ini merupakan hukum mad arid li sukun. Di ayat ke-7 awalam yarau ilal ardi kam ambatna, ada nun mati bertemu dengan ba, maka hukumnya iklab. Kemudian dilapad na fiha, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha. Nah, semua hukum bacanya adalah mad tabi'i. Dilapad min, kemudian dilapad min kulli zaujin karim, ada nun mati bertemu dengan kaf dan tanwin bertemu dengan kaf. Min kulli zaujin karim, maka hukum bacanya adalah ikhfa dan termasuk golongan ikhfa ab'ad. Di ayat ke-8 inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna, ada inna nun ditasdid, maka termasuk gunnah musyaddadah. Apabila kita melihat di kitab-kitab yang lain, maka bisa disebut juga gunnah asliyah, yang mana ketika ada nun marti, ada nun bertasdid di awal kalimah atau di awal ayat, maka
panjang bacanya adalah 3 harkat. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dilapad fi dzalika laa, semuanya hukum bacanya adalah mad tabi'i. Kemudian dilapad yatau wa ma kana, yatau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kemudian dilapad maka inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum. Nah, hukum bacanya adalah mad tabi'i. Kemudian dilapad mukminin, hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Ayat ke-9, wa inna rabbaka, wa inna sama dengan ayat ke-8, yaitu guna asliyah panjangnya 3 harkat. Lahuwal azizur rahim. Azi ada kasroh bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya mad tabi'i. Kemudian dilapad ar-rahim, hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Di ayat ke-10, wa idnada nada, semuanya termasuk golongan hukum mad tabi'i. Rabbuka Musa mim domah bertemu dengan wawu yang sukun, maka hukum bacaan adalah mad tabi'i. Ada mad, hukum dengan mad tabi'i, kedepannya ada hamzah yang tidak dalam satu lingkup kalimah, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Wa idnada rabbuka Musa anitil qaum, yang mana panjangnya 4 harokat. Kemudian dilapad adz-dzalimin, dilapad do terdapat hukum mad tabi'i. Kemudian dilapad min dzalimin, hukum bacanya adalah mad arid li sukun. Sekian dari saya, Muhammad Raihan Nurbayan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.